Sebagian siswa baru memakai pakaian hitam putih. Semua siswa baru memiliki pensil. Sebagian siswa baru memakai pakaian hitam putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lina Mariati. Kali ini saya akan membahas tentang soal-soal tes potensi akademik. Biasanya soal ini keluar saat kita pretest PPG atau soal saat P3K dan tes-tes CPNS serta tes seleksi masuk perguruan tinggi negeri ya. Nah, soal-soal ini ada beberapa macam, ada penalaran analitik, ada penalaran logis, dan penalaran numerik ya. Di sini saya akan membahas tentang penalaran analitik dulu. Nah, untuk penalaran analitik ini ditujukan untuk mengukur kemampuan membaca, mencerna, menganalisis, dan menarik kesimpulan logis terhadap informasi yang diberikan atau silogisme. Dalam silogisme sering dijumpai kata-kata seperti satu, semua, atau setiap, itu artinya semua, keseluruhannya yang disebutkan di situ. Yang kedua, beberapa atau tidak semua atau ada atau sebagian, itu artinya ada walaupun minimal hanya satu, itu ada ya. Yang ketiga, lawan atau ingkaran dari semua atau setiap adalah beberapa atau ada, begitu pula sebaliknya. Jadi kalau ada yang menanyakan tentang ingkaran, beberapa atau ada, itu ingkarannya semua atau setiap. Nah, untuk penalaran analitik ini biasanya ada beberapa premis ya, ada minimal 2 premis yang disebutkan atau pernyataan-pernyataan di situ, bisa 2 atau lebih. Sekarang langsung saja ya kita ke contoh soalnya. Soal yang pertama, jika Malia memakai baju coklat, maka ia memakai celana hitam. Itu premis yang pertama. Kemudian premis yang kedua, jika Malia memakai celana hitam, maka Permata memakai celana coklat. Premis yang ketiga, Permata memakai celana putih. Sekarang kita akan tarik kesimpulan dari 3 premis ini ya. Kita lihat dulu premis pertama dengan kedua. Jika Malia memakai baju coklat, maka ia memakai celana hitam. Jika Malia memakai celana hitam, maka Permata memakai celana coklat. Ini bisa kita simpulkan, jika Malia memakai baju coklat, maka Permata memakai celana coklat. Sedangkan pada premis ketiga, Permata memakai celana putih. Artinya, Malia tidak memakai baju coklat. Ada pilihannya A ya. Kalau yang pilihan B, Permata memakai baju hitam, yang D, Permata tidak memakai baju hitam, itu tidak, karena di sini tidak ada disebutkan baju hitam ya. Malia memakai celana coklat juga tidak disebutkan di situ. Jadi jawaban yang tepat adalah Malia tidak memakai baju coklat. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Yang kedua ya, kita lanjut ke soal yang kedua. Sebagian intan bersifat kuat. Semua yang kuat tidak mudah patah. Dari premis 1 dan premis 2 ini, kita lihat premis 1, sebagian intan bersifat kuat. Artinya, ada intan yang bersifat kuat, ada juga intan yang bersifat tidak kuat ya. Semua yang kuat tidak mudah patah. Kalau semua ini secara keseluruhan ya. Sekarang kita tarik kesimpulannya, kita lihat pilihan gandanya. Semua intan tidak mudah patah. Ini salah ya. Semua intan, karena hanya sebagian saja yang bersifat kuat. Jadi tidak semua intan tidak mudah patah. Sebagian intan tidak mudah patah. Ini benar. Yang C, hanya intan yang tidak mudah patah. Ini salah ya. Kekuatan berasal dari intan, apalagi ini tidak ada hubungannya dengan premis yang disebutkan. Jadi jawabannya adalah yang B. Sebagian intan
tidak mudah patah karena ada sebagian intan yang bersifat kuat dan sebagian lagi bersifat tidak kuat ya. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 3. Semua siswa baru memiliki pensil. Jadi, tidak ada siswa yang tidak memiliki pensil di sini ya. Sebagian siswa baru memakai pakaian hitam putih. Semua siswa baru memiliki pensil. Sebagian siswa baru memakai pakaian hitam putih. Berarti ada sebagian siswa baru yang tidak memakai pakaian hitam putih juga. Kita tarik kesimpulannya dulu. Pilihan yang A kita lihat dulu. Semua siswa baru memakai pakaian hitam putih. Ini jelas salah. Karena dalam premis 2 disebutkan sebagian siswa baru memakai pakaian hitam putih. Kemudian pilihan kedua, ada siswa baru yang memakai hitam putih yang memiliki pensil. Ini kita lihat dulu ya, kita lewati dulu karena ini hampir mendekati benar. Kemudian yang C, ada siswa baru memakai baju putih yang tidak memiliki pensil. Salah ini ya, karena seluruhnya semua harus memiliki pensil. Semua siswa memiliki pensil berdasarkan premis 1. Pada pilihan C ini ada siswa baru memakai baju putih yang tidak memiliki pensil. Berarti dia ada yang memiliki, ada yang tidak. Itu bertentangan dengan premis yang disebutkan. Kemudian yang D, semua siswa baru yang memakai pakaian hitam putih selalu memiliki pensil. Nah, kita lihat perbedaan antara B dengan D. Ada di kata ada dan semua. Kita lihat mana yang paling benar ya. Ada siswa baru yang memakai pakaian hitam putih yang memiliki pensil. Secara logika berarti ada juga siswa baru yang memakai pakaian hitam putih yang tidak memiliki pensil. Jelas kesimpulan ini salah ya. Karena semua siswa baru memiliki pensil. Kita kembali ke premis 1. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Semua siswa baru yang memakai pakaian hitam putih selalu memiliki pensil. Bapak Ibu bedakan ya kata ada dengan semua. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekarang untuk soal selanjutnya. Soal yang keempat. Semua peserta yang serius belajar pasti lulus. Sebagian peserta yang lulus ternyata tidak serius belajar. Kita tarik kesimpulannya. Yang A kita lihat. Semua peserta serius belajar dan lulus. Ini benar ya. Yang B, semua peserta serius belajar. Ini juga benar, tetapi dia tidak ada ke premis selanjutnya ya. Pada premis-premis yang lain ini menyebutkan peserta yang serius belajar dengan lulus ya, dan kelulusan. Jadi kita lewati yang B ini salah ya. Yang C, semua peserta yang tidak serius belajar ternyata lulus. Ini juga salah karena di sini disebutkan semua. Padahal ada sebagian saja peserta yang lulus ternyata tidak serius belajar. Kemudian yang D, semua peserta yang tidak serius belajar tidak lulus. Ini juga salah. Karena ada sebagiannya yang lulus ternyata tidak serius belajar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, semua peserta serius belajar dan lulus. Kita ke soal selanjutnya. Ini premis 1 dengan premis 2-nya masih sama seperti soal sebelumnya. Semua peserta yang serius belajar pasti lulus. Premis yang kedua, sebagian peserta yang lulus ternyata tidak serius belajar. Kita lihat pilihan gandanya. Yang A, sebagian peserta yang tidak lulus ternyata serius belajar. Sebagian peserta yang tidak lulus ternyata serius belajar. Ini salah ya. Karena peserta yang serius belajar ini semuanya lulus. Berdasarkan premis yang 1, premis 1. Yang B,
Sebagian peserta serius belajar dan lulus. Sebagian peserta serius belajar dan lulus. Hanya sebagian. Kita lewati dulu ini. Benar ya. Kemudian kita ke pilihan ganda selanjutnya. Semua peserta yang tidak serius belajar tidak lulus. Ini salah. Karena ada yang tidak serius juga lulus. Semua peserta yang tidak serius belajar ternyata lulus. Ini salah karena hanya sebagian saja yang lulus. Berarti jawabannya yang B. Kenapa sebagian peserta serius belajar dan lulus? Karena ada sebagian peserta yang serius belajar lulus. Ada juga sebagian peserta yang tidak serius belajar juga lulus. Jadi kita pilihan kesimpulannya adalah yang B. Sebagian peserta serius belajar dan lulus. Kemudian soal selanjutnya, semua tanaman adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup memerlukan air. Tidak semua tanaman berdaun hijau dapat berbuah. Mangga adalah tanaman berdaun hijau. Kita lihat hubungannya antara 4 premis ini. Semua tanaman adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup memerlukan air. Berarti semua tanaman memerlukan air. Tidak semua tanaman berdaun hijau dapat berbuah. Mangga adalah tanaman berdaun hijau. Di sini disebutkan tidak semua tanaman berdaun hijau dapat berbuah. Mangga adalah tanaman berdaun hijau. Karena mangga adalah tanaman, maka mangga memerlukan air. Kita hubungkan dari keempat premis ini ya hubungannya, jadi baru kita tarik kesimpulannya. Yang A, kita lihat mangga tidak dapat berbuah. Salah. Tidak semua yang berdaun hijau memerlukan air juga salah, karena semua tanaman memerlukan air. Mangga memerlukan air. Mangga bukan tanaman, salah. Berarti mangga memerlukan air. Jawabannya adalah yang C. Jadi ada hubungannya dari seluruh premis ini, ada hubungannya Bapak Ibu ya. Kita dalam menarik kesimpulan. Kita ke soal selanjutnya ya Bapak Ibu. Soal nomor 7. Sebagian mahasiswa memakai baju putih. Premis yang kedua, semua mahasiswa memiliki buku. Kita tarik kesimpulannya, kita lihat pilihan gandanya dulu yang A. Semua mahasiswa memakai baju putih. Salah, karena hanya sebagian saja berdasarkan premis 1. Ada mahasiswa memakai baju putih yang memiliki buku. Ada mahasiswa memakai baju putih yang memiliki buku. Berarti secara logika, ada juga mahasiswa memakai baju putih yang tidak memiliki buku. Ini salah, tidak sesuai dengan premis kedua, yaitu semua mahasiswa memiliki buku. Ada mahasiswa memakai baju putih yang tidak memiliki buku, juga salah. Semua yang memakai baju putih memiliki buku. Benar, jadi jawabannya yaitu D. Semua yang memakai baju putih memiliki buku, karena yang memakai baju putih ini sebagian mahasiswa ya, dan seluruh mahasiswa itu memiliki buku. Kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Ini jenis soal yang lain tetapi tetap perlu menggunakan penalaran ya. Ari lebih muda dari Riko. Ari lebih muda dari Tika dan Tiwi. Kesimpulannya, kita lihat pilihan gandanya yang A. Riko lebih muda dari Tika. Riko lebih muda dari Tiwi. Tika dan Tiwi berusia sebaya. Ari paling muda di antara mereka. Dalam premis ini tidak disebutkan usia ya, tidak disebutkan usianya, tetapi disebutkan bahwa Ari lebih muda dari Riko, Ari lebih muda dari Tika, Ari lebih muda dari Tiwi. Maka secara penalaran logika kita ya, jadi bisa disimpulkan bahwa Ari yang paling muda di antara mereka. Jadi jawabannya yang D. Ini tadi bentuk-bentuk soal tentang penalaran analitik ya. Saya rasa cukup sekian, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti ya untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan pretest. Mudah-mudahan setelah mempelajari dan rutin dipelajari ya bentuk-bentuk soal seperti ini, dalam mengerjakan soal tidak menghambat ya, tidak menghambat dan tidak memakan waktu lama karena kita sudah sering latihan.
Saran saya untuk bisa mempelajari soal-soal begini, Bapak Ibu harus selalu latihan rutin ya. Gunakan waktu luang Bapak Ibu 5 menit, 10 menit untuk latihan soal. Semoga Bapak Ibu dapat lulus pretest dan menjadi kandidat peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Untuk video selanjutnya, saya akan bahas tentang penalaran logis ya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan like, share, subscribe, dan komen. Mudah-mudahan channel saya ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.